Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, jumpa kembali dengan saya Faiz Fikri Al-Fahmi dalam channel Faiz Hazanah. Mudah-mudahan menambah wawasan dan memperkaya keilmuan kita, dan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, dalam pertemuan ini kita akan membahas hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan wawasan kepada kita. Rabbi zidna ilman. Mari teman-teman kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke slide yang pertama, parameter kualitas hadis. Semula ulama membagi hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih dan hadis dhaif. Ini dipelopori oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu keduanya ini adalah dua pendekar ulama dalam ilmu hadis. Kemudian para ulama menyebut mereka ini adalah syekhani, dua ulama hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pada perkembangan berikutnya, ilmu hadis atau hadis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ini dipelopori oleh Imam At-Tirmizi. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya macam-macam hadis. Nah, pembagian hadis dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari sisi periwayatannya, dan yang kedua dari sisi diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Kita masuk yang pertama. Hadis ditinjau dari sisi periwayatannya. Nah, ini ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Adapun pengertiannya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, hadis dapat ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke hadis mutawatir. Tadi kita macam-macam hadis yang pertama ya. Macam hadis yang pertama yang ditinjau dari sisi periwayatannya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara kebiasaan mustahil untuk melakukan bersekongkol, untuk melakukan kedustaan. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, hadis mutawatir terdiri dari dua macam, teman-teman. Ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang seluruh perawinya sepakat tentang bunyi redaksi hadis. Misalnya, ada contohnya Rasulullah bersabda, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, ini secara lafaznya seluruh perawi, seluruh sahabat yang mendengarkannya ya sepakat atas bunyi daripada redaksi hadis tersebut. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini maksudnya adalah hadis yang seluruh perawinya sepakat tentang isi kandungan hadis meskipun secara redaksinya agak berbeda. Ya. Nah, apa sih hukum daripada hadis mutawatir ini? Hukumnya wajib mengamalkan isi hadis tersebut. Tidak perlu meninjau kembali kekurangan daripada perawinya, karena perawinya kan banyak ya. Karena hadis ini mengandung keyakinan, artinya tidak diragukan lagi. Jadi hadis mutawatir dapat diamalkan dan tidak perlu adanya keraguan karena ini diriwayatkan oleh orang banyak. Kita masih pada hadis yang ditinjau dari periwayatannya. Yang kedua ada hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua perawi saja, namun belum sampai pada batas mutawatir. Ya pasti ya, karena mutawatir itu oleh banyak para perawi. Ya, apa hukum daripada hadis masyhur? Wajib mengamalkan isi hadis tersebut karena mengandung zon, mendekati keyakinan. Kita masih pada hadis yang ditinjau dari periwayatannya. Yang ketiga atau yang terakhir ada hadis ahad. Apa itu hadis ahad?
Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada hadis mutawatir dan hadis masyhur. Hadis mutawatir tadi ya, semua orang atau banyak orang, perawinya banyak. Ada hadis masyhur, cuma 2 saja perawinya. Adapun hadis ahad, dia tidak masuk pada jumlah perawi mutawatir ataupun masyhur ya. Bagaimana hukumnya? Hukum mengamalkan hadis ahad ya, wajib mengamalkan isi hadis tersebut jika memenuhi persyaratan diterimanya hadis tersebut. Nanti kita akan bahas tuh ya, ada hadis hasan, hadis sahih ataupun hadis dhaif. Kalau hadis sahih, kalau hadis hasan ini masih bisa untuk kita amalkan. Artinya bisa diterima ya. Sebagian ulama seperti ulama Hanafi, ini hanya catatan saja atau tambahan saja, memberikan masukan bahwa hadis masyhur ini ada di dalam hadis ahad, sehingga pembagian hadis ditinjau dari sisi periwayatannya hanya terbagi 2 saja, mutawatir dan ahad. Ya, ini versinya ulama Hanafi. Tetapi kita tahu tadi ada 3 ya, yaitu mutawatir, masyhur dan ahad. Selanjutnya teman-teman, hadis ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Nah, ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Yang pertama kita membahas hadis sahih dulu. Apa itu hadis sahih? Nah, kriteria hadis sahih. Jumhur ulama memberi parameter hadis sahih ada 5. Yang pertama muttasil sanad. Muttasil sanad itu bersambung sanad. Yang kedua adilnya para riwayat. Yang ketiga dobitnya para periwayat. Yang keempat adamu syuzuz, dan yang kelima adamul illah. Adapun Imam Al-Bukhari menambah 2 kriteria daripada hadis sahih, yaitu adalah liqa, adanya pertemuan langsung antar perawi, dan muasyarah antar perawis itu satu dengan perawi yang lainnya ada 1 generasi. Sedang Imam Muslim menambah 1 aja daripada kriteria hadis sahih, yaitu adanya muasyarah. Apa itu penjelasan daripada hadis sahih ya? Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya atau mata rantainya, perawinya itu bersambung dan mereka itu adil dan kuat hafalannya. Mereka meriwayatkan dari perawi yang sama kualitasnya dan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain dan tidak ada celahnya. Dari definisi tersebut, suatu hadis dapat dikatakan sahih jika memenuhi syarat. Ya, ini syarat daripada hadis sahih. 1, sanad perawinya bersambung, artinya tidak putus, perawinya menyambung terus ya. Kemudian yang kedua, perawinya adil, yakni istiqomah dalam agama, baik akhlaknya, tidak buruk akhlaknya ya, bebas dari sifat fasik dan segalanya yang mengurangi daripada muruah, daripada kewibawaan perawi tersebut. Yang ketiga, perawinya dhabit. Maksudnya adalah para perawinya ini sadar dan hafal saat menerima hadis, memahami apa yang didengarnya, hafal saat mendapatkan hingga meriwayatkannya kembali itu hadis ya. Kemudian tidak syadz. Tidak syadz ini maksudnya periwayatan hadis itu tidak bertentangan ya dengan hadis-hadis yang lainnya ya, yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik, bebas dari ilat, celah, seperti memarfukan hadis yang sebenarnya mauquf. Artinya begini teman-teman, dari persyaratan yang keempat ini maksudnya adalah bahwa perawinya itu benar-benar adil, jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah menghancurkan muruahnya. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan kalau perawinya, Imam Al-Bukhari itu ketika mencari hadis sahihnya, beliau sampai menemukan perawinya. Kalau dia temukan perawinya ternyata maaf, misalnya sampai buang air kecilnya berdiri, nah itu sudah termasuk ada cacat, ada celah. Begitu ditemui ternyata perawinya nongkrong di pinggir jalan, nah itu juga bisa merusak daripada kesahihan sebuah hadis. Oke, yang kedua teman-teman ada hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal kedobitannya saja. Jadi kurang hafalannya. Kalau hadis sahih kan sempurna ya,
hafalannya sempurna. Nah, kalau hadis hasan ini dia hanya kurang hafalannya pada perawinya. Hukum hadis hasan bisa diterima dan wajib diamalkan isi hadis tersebut karena pada dasarnya kedobitan itu masih ada pada diri perawi. Hanya saja kedobitannya kurang sempurna. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kedobitan perawi saja. Di mana dalam hadis sahih, dobitnya seorang perawi sangat sempurna, sedangkan pada hadis hasan, kedobitannya kurang sempurna. Jadi, derajat yang pertama adalah hadis sahih. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua ada hadis hasan, ya. Hadis hasan yang kedua, ya. Ini karena perawinya kurang hafalannya. Nah, hadis hasan ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada hadis hasan li zatihi dan ada hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li zatihi? Hadis hasan li zatihi itu definisinya hadis hasan itu sendiri, ya. Apa tadi definisinya? Definisi hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat daripada hadis sahih, akan tetapi terdapat kekurangan dalam kedabitannya. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang terpenuhi syarat hadis hasan. Dengan demikian, kedabitannya lemah, akan tetapi dikuatkan oleh faktor lain sehingga derajatnya naik menjadi hadis hasan. Seperti misalnya sanadnya yang tidak diketahui, ya, sering salah, namun tidak terindikasi berbohong. Salahnya itu karena manusiawi saja, tapi dia tidak berbohong, ya. Bukan juga karena kefasikannya, kefasikan itu perawi. Nah, ini bisa kemudian dinaikkan menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi dapat dijadikan hujjah sebagai dalil, menjadi rujukan dalil, ya, seperti halnya hadis hasan li zatihi. Dapat diterima dan dapat diamalkan isi hadisnya. Nah, hadis-hadis hasan ini banyak kita jumpai pada kitab-kitab sunan, ya. Meskipun terdapat pula hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif, ya, terdapat pada kitab-kitab sunan. Yang kita tahu ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, ya, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi kriteria diterimanya sebuah hadis, ya. Atau sebagian ulama berkata hadis yang tidak terdapat kriteria pada hadis sahih dan pada hadis hasan. Inilah, teman-teman, hadis ditinjau diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Yang terakhir ini adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, ya. Hadis lemah ini insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus mengenai hadis dhaif pada pertemuan kita yang akan datang. Ini saja, teman-teman, penjelasan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tolong di like, komen, dan subscribe channel ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, tolong disampaikan di komentar. Silakan kita diskusikan lebih lanjut mengenai hadis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.